Kenapa perubahan itu begitu sulit ya? Banyak orang yang mengeluhkan, kayaknya cuman gitu aja kok tim saya nggak bisa ya, nggak gerak juga. Harusnya kan aturan yang udah jelas gitu, panduan yang udah clear itu begitu gampang untuk ikutin. Tapi kenapa kok tidak semudah itu orang untuk bergerak? Kalau kita lihat lagi lebih luas di kehidupan kita sehari-hari, banyak juga situasi yang kita amati, kayaknya orang ngikutin aturan yang sederhana di jalanan aja sepertinya tidak mudah. Apa yang menyebabkan perubahan begitu sulit sebenarnya? Kita mau bedah di video kali ini ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas soal change management, sebuah tema yang udah lama sebenarnya ada di dalam bahasan di banyak organisasi, tetapi belakangan ini menjadi mencuat karena mungkin ya orang mulai bertanya-tanya ya, apakah mungkin perubahan itu dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, ini menjadi sesuatu yang menantang ya bagi para pemimpin, sebab ya tidak semua ya orang ternyata punya keterampilan untuk memimpin perubahan. Ya, buktinya tadi ya, ada banyak keluhan ya. Kenapa sih tim saya cuman kayak gitu aja kok susah banget? Kenapa sih pergerakannya kok lambat banget? Kenapa sih yang kalau dalam konteks lebih gede ya, strategi organisasi yang sudah begitu clear dibuat, disusun kok kayaknya nggak bisa dengan mudah diimplementasikan. Nah, penyebabnya itu sangat jelas sebenarnya. Dan belakangan ini didukung juga oleh penelitian-penelitian di bidang neuroscience, bahwa memang manusia itu nature-nya nggak mudah berubah. Ya, jadi kita punya kecenderungan dalam diri kita ya, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, bahwa kita itu nggak mudah berubah. Waktu kita kecil, memang relatif kita senang berubah ya, hobi kita ganti-ganti, kesukaan kita ganti-ganti, kita mudah terdistraksi, mungkin teman-teman ingat masa kecil itu ya. Nah, tapi seiring waktu informasi yang kita terima itu kemudian mengendap ya, dan menjadi sebuah pola, sebuah pattern dalam hidup kita. Maka kita punya kecenderungan bicara dengan gaya tertentu, bertindak, berpikir bahkan gitu ya. Logat kita yang kita miliki seringkali tidak mudah untuk berubah gitu ya. Kalau kita punya logat bahasa daerah tertentu, sampai gede biasanya akan tetap ada. Nah, ini jadi menarik ya. Inilah sebabnya orang itu tidak mudah berubah. Dan ada keuntungannya. Keuntungannya adalah orang itu cenderung bisa mempertahankan kestabilan. Ya, bayangkan juga kalau seandainya dalam setiap menit atau setiap jam orang itu punya minat yang berbeda, itu tentu saja akan membuat hidupnya nggak pernah stabil gitu ya. Baru masuk kerja kemudian ternyata dia pengen pindah kerja lagi, itu juga hidupnya nggak akan pernah stabil. Yang lebih mengerikan lagi, baru punya pasangan kemudian pengen ganti pasangan, itu berbahaya sekali ya. Nah, sehingga perubahan selalu perlu dilihat dalam tahapan. Ini justru yang lebih realistis ya. Nah, Franklin Covey punya sebuah framework yang disebut sebagai change model gitu ya. Model ini membagi perubahan ke dalam setidaknya 4 tahapan atau 4 zona ya. Zona pertama disebut sebagai zona status quo. Ini adalah sebuah zona ketika perubahan itu sudah kelihatan, sudah didengung-dengungkan, tetapi orang-orang yang diajak untuk berubah, orang-orang itu definisinya bisa diri kita sendiri ya, itu belum merasa perlu berubah. Ya kan, kalau diambil dari kehidupan sehari-hari, misalnya ya, kita tentu saja sudah lama mendengar dan gak kurang-kurang informasi ya soal bahwa ya kalau seandainya mau mau sehat itu olahraga yang rutin, yang teratur misalnya begitu. Nah, sebagian besar orang yang belum ngerasa perlu olahraga dan nggak suka, ya tentu saja mengatakan, ya oke, itu informasi yang bagus, tapi ya ntar deh. Nah, gitu ya. Itu adalah definisi dari zona status quo ya. Orang sudah tahu, sudah mendengar, tapi belum merasa butuh untuk berubah. Nah, situasinya jadi berbeda ketika kemudian perubahan itu diperkenalkan atau bahkan dipaksakan, maka orang akan masuk ke dalam satu situasi yang namanya zona disrupsi atau zona gangguan. Nah, zona disrupsi adalah zona ketika orang merasa terpaksa untuk berubah karena memang sudah diharuskan untuk berubah. Nah, jadi kalau di grafiknya itu dia menurun gitu ya. Ada suatu kondisi yang secara emosional itu kemudian menekan orang untuk berubah. Nah, di situ muncul stres yang cukup tinggi, muncul ketidaknyamanan gitu ya, muncul barangkali juga resistensi. Nah, itulah zona yang disebut sebagai zona disrupsi atau gangguan. Nah, berita buruknya zona disrupsi ini ya, karena dia grafiknya menurun gitu ya, ini bisa menjadi sebuah palung yang sangat dalam
dan membuat organisasi atau orang kemudian terpuruk ya. Organisasi ya bisa tutup, bisa bangkrut gitu ya, nggak bisa survive. Tapi berita bagusnya, palungnya itu sebenarnya tingkat kedalamannya bergantung kepada satu titik yang disebut sebagai namanya point of decision. Nah, ini adalah kondisi ketika orang mengatakan bahwa oke lah ya, saya terima keadaan ini ya, saya terima bahwa saya harus berubah. Orang sudah punya kesadaran untuk berubah ya. Sehingga orang katakan oke, kalau gitu saya kayaknya memang nggak ada jalan lain ya, harus menjalani perubahan ini gitu ya. Nah, dalam konteks contoh pribadi tadi misalnya orang sudah mengatakan bahwa iya sih nggak ada jalan lain buat sehat ya, saya udah kepentok sana sini juga ya, saya kemarin sakit yang ya cukup lama kata dokter gara-gara kebiasaan hidup saya yang kurang sehat ya, kurang olahraga dan lain sebagainya. Nah, one of decision akan mengantarkan orang masuk ke zona berikutnya, dalam grafik itu menaik gitu ya, namanya zone of adoption atau zona adopsi. Zona adopsi adalah zona ketika orang sudah menerima dan mau belajar, mau membentuk habit. Ini zona yang menanjak dan meskipun di grafik kelihatan mulus, tapi real-realnya dia itu berputar-putar. Karena di sini saya menyebutnya sebagai zone of learning and development, zona pembelajaran. Zona ketika orang bereksperimentasi dan mencoba untuk membangun habit-habit baru. Ini jelas zona yang tidak mudah ya, persis seperti kendaraan yang menanjak butuh energi besar. Inilah zona yang kemudian akan mengantarkan kita punya habit-habit baru ya, punya cara-cara baru, sehingga ketika zona ini sudah stabil dan menemukan titik kestabilan, orang atau sekelompok orang ya, tim organisasi siap masuk ke zona berikutnya yang namanya zone of innovation gitu ya, atau zone of better performance, ketika organisasi sudah menemukan bentuk baru yang berbeda dan bentuk itu sudah berhasil ya. Tentu saja ini asumsinya sudah melewati zona sebelumnya. Ini adalah sebuah pemetaan yang realistis terhadap situasi di perubahan. Nah, pemetaan ini yang memungkinkan kita untuk mengenali nih ya, sebenarnya tim saya itu nggak geraknya di zona mana, mereka tuh stuck di mana, kesulitan mereka ada di zona yang mana. Sebab ya nanti akan kita bahas satu demi satu ya. Sebab leader perlu mentreat ya, memperlakukan timnya dengan treatment yang berbeda. Intervensinya nggak bisa disamakan. Ya, kita bayangkan ya, kalau anggota timnya masih ada di zona yang adopsi, kalau anggota timnya ada di zona disrupsi misalnya ketika masih stres, bahkan mungkin ada yang depresi, lalu kita sudah genjot dia dengan pembelajaran, tentu saja nggak akan bisa masuk karena belum ready, belum ada point of decision, belum ada keputusan untuk berubah. Nah, sebaliknya kalau timnya sudah ada di zona adopsi, siap untuk belajar tapi tidak diberikan ya mentoring, coaching, training yang memadai, ya tentu saja dia akan frustasi dan mungkin balik lagi ke zona disrupsi karena nggak menemukan cara-cara yang berbeda gitu. Nah, inilah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali ya, kira-kira dalam perubahan yang kita sedang jalankan saat ini, tim saya itu yang kelihatannya tersendat tadi untuk berubah ada di zona mana, dan nanti kira-kira ya di video-video berikutnya apa yang perlu saya lakukan supaya tim saya bisa bergeser. Kalaupun tim saya ada di zona status quo, artinya perubahannya itu sudah ada, sudah didengungkan tapi belum menjadi sebuah paksaan. Apa yang perlu dilakukan sehingga orang itu kemudian tidak perlu terlalu merasa terpaksa, orang kemudian punya kesadaran, itu apa yang bisa dilakukan, itu juga yang akan kita bahas ya. Sampai di sini dulu ya, silakan teman-teman petakan dulu ya perubahan apa yang teman-teman sedang alami di organisasi ataupun di timnya masing-masing, dan kemudian nah atas perubahan tersebut timnya teman-teman atau diri kita sendiri lagi ada di zona mana. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.